Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah Baik. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat ya. Kalau yang sedang sakit atau yang sedang tidak enak badan, kita doakan sama-sama. Semoga yang sakit tersebut bisa kembali pulih dan bisa mengikuti pembelajaran bersama kita. Ya. Oke, yang sehat, semoga tetap sehat, selalu sehat, dan tidak ikut-ikutan sakit ya. Jadi selalu jaga kesehatan. Karena nomor satu kesehatan itu. Kalau kita sehat, insya Allah kita bisa melakukan segala macam aktivitas dengan baik. Tapi kalau sakit, pasti akan terkendala. Seperti itu ya. Oke. Sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa kalian serap ilmunya dan bisa berguna buat kalian nantinya. Oke, silakan tundukkan kepala, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar, kalian tahu belajar tentang apa? matematika. Oke, betul. Sesuai jadwal ya. Jadi hari ini kita akan belajar matematika. Nah, kalau nanti masih ada waktu atau nanti tugasnya tidak terlalu sulit, nanti akan Bapak share juga tugas PLBJ, karena kan PLBJ ada di hari Jumat. Kalaupun nanti kiranya matematikanya sulit, menurut kalian dan PLBJ-nya belum sempat dikumpulkan hari ini, nanti bisa dijadikan tugas PR istilahnya. Jadi bisa dikumpulkan nanti di hari Sabtu atau di hari Minggu ya. Jadi supaya materinya juga terkejar. Oke. Betul sekali. Jadi materi hari ini adalah berkaitan dengan matematika, di mana hari ini kita akan mulai mempelajari materi baru. Sebelumnya Bapak share screen dulu ya. Suara Bapak terdengar jelas kan? Dengar. Oke, sudah tampil di hadapan kalian? Sudah, Pak. Sudah. Nanti kalau misalkan di tengah-tengah ada yang berisik, sekiranya berisik, tolong di unmute supaya di mute supaya nanti tidak mengganggu pembelajaran ketika berlangsung. Ya, kalau nanti di tengah-tengah ada yang mau ditanyakan, Bilangan bulat. boleh langsung nyalakan saja mikrofonnya, bertanya. Seperti itu ya. Jadi ketika di tengah-tengah nanti ada yang membingungkan, jangan sampai kalian tidak bertanya. Kalau memang dirasa perlu ditanyakan, tanyakan saja. Supaya nanti tidak terlewat dan tidak membuat bingung kalian. Oke, sebelumnya Bapak mute dulu semua ya. Jadi tidak mengganggu aktivitas pembelajaran kita. Oke, jadi materi hari ini adalah tentang bilangan bulat. Ya, mungkin sebelumnya ada yang pernah mendengar atau pernah mempelajari. Coba Bapak ingin tahu terlebih dahulu, ada nggak yang sebelumnya pernah mendengar atau mempelajari tentang bilangan bulat? Ada? Ada yang tahu apa sih bilangan bulat itu? Apakah 0 termasuk bilangan bulat? Bilangan yang bisa dibagi, Pak. Oke, coba yang lain. Apa yang dimaksud bilangan bulat? Tadi Abdil ya? Zidan. Tadi Zidan ya yang bilang Iya, bilangan Pak. yang apa tadi? Bisa dibagi? Bisa dibagi. Oke, yang lain ada? Apakah yang dimaksud dengan bilangan bulat? Bapak ingin tahu dulu nih. Jadi supaya nanti kira-kira apa? Ada nggak sih yang tadi udah membuka materinya? Ada nggak sih tadi yang sebelumnya sudah pernah mempelajarinya? Jadi supaya kita bisa sama-sama tahu. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bilangan bulat selain Zidan tadi? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan masuk ke materi. Jadi bilangan bulat ini adalah salah satu bilangan yang sering kita jumpai. Sebenarnya
bilangan-bilangan bulat ini sudah kita pelajari sebelumnya, hanya saja penyebutannya beda. Kenapa? Karena mungkin kita mengenalnya dengan nama bilangan yang lain, ya. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita next dulu. Oke, kita harus mengenal dulu apa sih bilangan bulat itu, tapi stop. Sebelum kita tahu bilangan bulat, kita harus tahu dulu jenis-jenis bilangan yang lainnya. Oke, ada yang masih ingat ini gambar apa? Ada yang tahu? Ini disebut apa? Ada yang tahu? Garis bilangan, Pak. Oke, betul sekali ya. Ini disebut garis bilangan, oke? Ya, ini disebut garis bilangan. Jadi sebenarnya garis bilangan itu pernah kalian pelajari, Bapak lupa antara di kelas 4 atau di kelas 5. Yang jelas garis bilangan itu pernah kalian pelajari, ya. Jadi di bagian ini kalian hanya mereview atau mengingat materi saja, ya. Jadi garis bilangan ini sudah pernah kalian pelajari. Oke, lanjut. Sebentar. Oke. Disebut apakah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya? Ada yang tahu? Tadi kan Bapak bilang di awal. Kita akan mempelajari dulu jenis-jenis bilangan yang lain. Sebelum kita mengetahui apa sih bilangan bulat itu. Oke, pertanyaan yang pertama. Disebut apakah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya? Ada yang tahu? Bilangan asli, Pak. Bilangan asli. Oke, kita cek. Oke, betul ya. Untuk Zidan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu disebut bilangan asli. Ya. Kenapa 0 tidak termasuk? Karena dia jenisnya berbeda. Ya. Jadi bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari angka 1 sampai seterusnya, tidak terhingga. Ya, ke arah kanan. Oke, selanjutnya. Disebut apakah bilangan 0 atau 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya? Ada yang tahu? Bilangan apa? Bilangan cacah, Pak. Oke, siapa itu yang menyebutkan tadi? Andika, Pak. Oke, Andika. Betul sekali ya. Disebut bilangan cacah. Berarti ini salah satu teman kalian yang sudah mempelajari materi yang tadi Bapak berikan ya. Jadi ini disebut bilangan cacah. Jadi kalau ditanya 1 itu bilangan apa sih? Nah, kalau dibilang bilangan asli, betul. Kalau dibilang bilangan cacah, juga betul. Intinya, kalau bilangan asli itu dimulai dari 1, kalau bilangan cacah itu dimulai dari 0. Gitu ya. Jadi perbedaannya itu, dimulai dari bilangan berapa? Kalau 1 itu bilangan asli, kalau 0 itu bilangan cacah. Nah, lalu kita masuk ke bilangan bulat. Oke, bilangan bulat itu ada 3 jenisnya ya. Ada 0, ada bilangan bulat positif, dan ada bilangan bulat negatif. Ya. Jadi itu perbedaannya. 0 itu khusus hanya untuk 0, bilangan bulat positif itu ketika kalau di garis bilangan dari arah 0 ke kanan. Ya, itu disebut bilangan bulat positif. Kalau bilangan bulat negatif, kalau kita lihat di garis bilangan itu adanya di sebelah kiri 0. Seperti itu ya. Jadi ada 3 macam. Ada bilangan 0, ada bilangan bulat positif, dan ada bilangan bulat negatif. Oke, sampai sini paham tentang bilangan bulat? Jangan sampai salah ya. Perbedaannya terletak jelas pada tandanya. Ketika bilangan bulat positif, itu hanya angka. Ya, hanya angka. Jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan untuk bilangan bulat negatif, itu ada tanda di depannya. Seperti tanda strip. Ya, atau garis horizontal. Ya. Jadi ada negatif, dibacanya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Seperti itu ya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, kita lanjut. Paham, Pak. Nah, sekarang ada gambar apa nih di depan kalian? Ada yang tahu? Yang sebelah kanan kalian, gambar apa kira-kira itu? Ada yang tahu? Grafik garis, Pak. Ini. Gambar apa? Grafik garis. Ya, grafik garis, betul. Grafik garis yang menggambarkan tentang kedalaman laut.
Kalau yang sebelah kiri, ini gambar apa? Suhu badan. Gambar apa? Suhu badan. Oke, betul. Termometer ya. Nama alatnya adalah termometer, tapi untuk mengukur suhu. Jadi kalau tadi menjawabnya suhu, itu hanya untuk kegunaannya. Kalau namanya alatnya ini disebut termometer ya. Untuk mengukur suhu. Nah, suhu itu kan ada yang panas, ada yang dingin. Betul nggak? Nah, kalau yang panas atau suhu ruangan itu umumnya memiliki derajat di atas 0 ya. Dia derajatnya di atas 0. Jadi mulai dari 10, 20, 30 dan seterusnya. Semakin besar angkanya artinya semakin panas. Nah, kalau dia ke bawah, 10-nya ke bawah, 10, 20 dan ada tanda negatifnya, itu menandakan bahwa suhu tersebut semakin dingin. Sama halnya seperti di laut ya. Di grafik sebelah kanan ini juga menandakan ketika kita berada di atas laut, ya suhu kita akan semakin panas gitu kan, karena kita akan bertatapan dengan matahari. Namun ketika kita semakin dalam di dalam laut itu akan semakin dingin. Sama halnya seperti termometer tadi. Nah, maka bagaimana sih cara menunjukkan bahwa 15 derajat di bawah 0 itu bagaimana? Nah, inilah kegunaan dari adanya bilangan bulat negatif ya. Kegunaan dari bilangan bulat negatif itu adalah untuk menandakan contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari dalam penggunaan termometer ini. Ya, maka dinyatakan dengan negatif 15 derajat. Seperti itu ya. Jadi kalau di termometer menunjukkan angka di bawah 0 itu artinya dia dingin dan dia ditunjukkan dengan angka negatif 15 derajat. Begitupun dengan yang grafik di sebelah kanan kalian. Ketika menunjukkan di bawah laut artinya dia sudah menunjukkan tanda negatif ya. Karena garis batas yang di pantai antara air dengan daratan itu adalah 0. Ketika dia ada di bawah laut artinya dia sudah menunjukkan dengan tanda negatif. Seperti itu ya. Ketika di atas dia tidak diperlukan tanda negatif tersebut. Oke, itu contoh dalam penggunaan tanda negatif atau bilangan bulat negatif di kehidupan kita. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi kita sudah pelajari, yang Bawa bilang kalian sudah pelajari nih di kelas sebelumnya, yaitu garis bilangan. Oke, di sini atau di depan kalian ada garis bilangan dari 10 sampai negatif 10 ya. Dari 10 sampai negatif 10. Nah, bilangan yang sebelah kiri dimulai dari angka setelah angka 0. Tadi kan seperti yang Bawa bilang itu disebut bilangan bulat negatif. Lalu setelah angka 0 ke sebelah kanan itu termasuk ke dalam bilangan bulat positif. Dan 0 itu kita menyebutnya sendiri yaitu bilangan 0. Ya, ingat ya, jadi berbeda. 0 itu tidak masuk ke negatif, tidak juga masuk ke dalam positif. Jadi dia berdiri sendiri. Gitu ya. Nah, ini kurang lebih pengertiannya. Oke, lanjut. Nah, cara membacanya ya. Membaca dan menulis bilangan bulat. Nah, di sini ada nih bilangannya di sebelah kiri tabel. Ada 7. Kita membacanya dengan 7. Yang kedua, kita membaca dengan 8. Yang ketiga, kita membacanya dengan 11. Oke, yang keempat, ada yang tahu? Negatif 7. Ya. Pernah nggak mendengarnya selain kata negatif atau mendengarnya dengan kata minus? Boleh nggak Pak menyebutnya dengan kata minus? Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Ada yang tahu? Boleh nggak kita menyebut tanda bilangan ini? Boleh, bilangan Pak. Boleh, Pak. Boleh. Boleh, yakin? Yakin. Benar. Oke, ya. Untuk bilangan ini, bilangan yang Bapak tandai, bilangan yang Bapak arahkan ini, kita cukup menyebutnya dengan negatif 7 ya. Tidak menyebutnya dengan minus 7. Kenapa? Karena minus itu menandakan arti dari sebuah lambang
tanda dalam matematika ya. Jadi minus itu artinya sama dengan kurang. Jadi kita tidak bisa menyebutnya dengan minus 7, tetapi kita harus menyebutnya dengan negatif 7. Kenapa? Ya seperti yang Bapak bilang tadi, karena adanya bilangan bulat negatif kan, bukan bilangan bulat minus. Betul nggak? Gitu. Jadi sebisa mungkin kita menyebutnya negatif 7, bukan minus 7 ya. Karena minus itu dia melambangkan tanda kurang dalam matematika. Jadi nanti ada minus, ada negatif, itu beda. Kalau minus itu untuk operasi hitungnya, kalau negatif itu untuk penyebutan angkanya, penyebutan lambang bilangannya. Maka kita harus menyebutnya dengan negatif 8, dengan negatif 11, seperti itu. Ya. Jangan sampai salah ya, sebisa mungkin. Kalau lupa, ya diperbaiki, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kesimpulannya apa? Semakin ke kanan, maka semakin besar, ya. Betul nggak? Kalau di bilangan bulat positif itu semakin ke kanan artinya semakin besar. Tapi lain hal ketika kita di bilangan bulat negatif. Kalau di bilangan bulat negatif, justru semakin ke kiri semakin kecil. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, negatif 6 dengan negatif 4, itu lebih besar mana? Ada yang tahu? Negatif 6 dengan negatif 4 lebih besar mana? Negatif 4, Pak. Negatif 4. Betul ya. Jadi negatif 4. Walaupun angkanya dia kelihatan lebih kecil, tapi dalam bilangan bulat negatif, ketika kita semakin ke kiri, artinya bilangan tersebut nilainya semakin kecil. Ya, jangan sampai salah. Selama berkali-kali Bapak mengajar bilangan bulat, itu banyak dari anak-anak murid Bapak yang sering tertukar. Gitu ya. Jadi mereka menganggap angkanya besar, otomatis lebih besar. Tidak kalau dalam bilangan bulat negatif. Kalau bilangan bulat negatif, justru ketika angkanya semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Karena dia kalau di posisi garis bilangan adanya di sebelah kiri, di mana ketika semakin ke kiri, maka semakin kecil. Oke, paham ya sampai sini? Jadi bilangan bulat yang letakkan di sebelah kiri pada garis bilangan pasti selalu lebih kecil dari bilangan di sebelah kanannya. Oke, lanjut. Itu kesimpulan tentang bilangan bulat ya. Jadi harus paham sampai sini. Sebelum kita bisa membandingkan. Oke, di kelas sebelumnya pasti kalian sudah mempelajari yang namanya membandingkan sebuah bilangan. Ada tanda ini, ya kan? Pasti sudah pernah tahu kan? Ini tanda apa? Lebih besar, Pak. Ya, lebih besar atau lebih dari ya. Ya jangan sampai terbalik. Kalau dia ke arahnya ke kanan, apa menyudutnya itu artinya lebih besar. Kalau dia ke kiri itu artinya lebih kecil atau kurang dari. Lalu ada juga tanda sama dengan. Ini gunanya untuk membandingkan. Nanti kita akan pelajari. Oke. Coba ayo dibaca. Ini berapa? Ada yang tahu? 4. Terus? 4 banding. Banding. Tadi tanda apa? 4 lebih dari 2, Pak. Ya, betul. 4 lebih dari 2. Kenapa? Karena 4 terletak di sebelah kanan pada garis bilangan. Oke, sekarang siapa yang mau baca? Apa bacanya ini? 1 kurang dari 5. Oke, betul. 1 kurang dari 5. Kenapa? Karena 1 itu terletak di sebelah kiri 5. Oke, sekarang. Ada yang mau baca? Berapa ini? Negatif 2 lebih besar Negatif dari 2 kurang dari negatif 6. Kurang dari? Yakin ini kurang dari? Negatif 2 lebih dari negatif 6. Oke, betul ya. Negatif 2 lebih dari negatif 6. Kenapa negatif 2 lebih dari negatif 6? Ya itu tadi, karena alasannya negatif 2 terletak di sebelah kanan dari negatif 6. Maka dia lebih dari, walaupun angkanya lebih kecil dari angka ini, angka negatif 6, tapi karena dia bilangan bulat negatif, artinya negatif 2 pasti selalu lebih besar dari negatif 6. Oke, berikutnya.
Negatif 4 lebih kecil dari 3. Oke, negatif 4 lebih kecil atau kurang dari 3. Gitu ya. Karena negatif 4 itu terletak di sebelah kiri. Oke, berarti kurang lebih sudah paham ya. Sekarang kita masuk ke operasi hitungnya. Yang sederhana dulu. Penjumlahan bilangan bulat dengan tanda sama. Oke, ini sederhana ya. Kalau kita gunakan garis bilangan, kurang lebih seperti ini. Kalau hitunglah 3 tambah 2, artinya kita harus mulai semuanya dari angka 0. Ya. Berarti kita mulai dari 0 geser 3 satuan ke kanan. Maka kalau diberikan garis kurang lebih seperti ini. Ya. 3, lalu tambah 2. Artinya kalau tambah dan dia tidak ada tanda negatif, dia harus bergeser lagi ke sebelah kanan. Maka dia akan bertambah. Maka hasil akhirnya adalah 5. Kurang lebih seperti ini ya kalau diaplikasikan menggunakan garis bilangan. Oke, contoh kedua. Dengan tanda yang sama tetapi negatif ya. Sama-sama negatif maksudnya tanda sama itu. Oke, sama tadi seperti tadi, kita mulai semua dari angka 0 lalu bergeser ke kiri ya. Ingat, ketika dia negatif artinya harus bergeser ke sebelah kiri. Maka kita geser ke sebelah kiri sebanyak 4 satuan. Nah, ditambah ke kiri lagi kan, negatif 2 ke kiri lagi. Berarti dimulai dari angka negatif 4 bergeser sebanyak 2 satuan atau 2 langkah. Maka dia akan berhenti di titik negatif 6. Maka hasilnya negatif 4, negatif 2 sama dengan negatif 6. Ingat ya, ketika hasilnya itu negatif, jangan sampai menuliskannya lupa tanda negatifnya. Ya, misalkan Pak saya lupa, jadi yang ditulis 6 aja, pasti salah dihitungnya. Gitu ya. Jadi teliti, yang penting dalam matematika itu adalah ketelitian. Ya. 6 dengan negatif 6 itu sepele, hanya kurang dari negatif atau tanda stripnya. Tapi dalam penilaian itu akan dihitung sebagai salah. Ya, paham ya? Jadi jangan sampai terlewat. Oke, contoh berikutnya. Kita gunakan tanda yang berbeda. Penjumlahan bilangan bulat dengan tanda yang berbeda. Kalau tadi dua-duanya sama, sekarang kita gunakan yang berbeda. Di sini ada hitunglah 5 ditambah negatif 2. Ya. 5 itu kan bilangan bulat positif. Negatif 2 itu bilangan bulat negatif. Nah, kita mulai seperti biasa, dimulai dari 0. Bergeser kemana? Kiri atau kanan? Kanan. Kanan. Sebanyak 5 langkah atau 5 satuan. Oke, berikutnya ditambah negatif 2. Kira-kira dia bergeser ke kiri atau ke kanan? Kiri. Kenapa ke kiri? Kiri. Kenapa ke kiri? Ada yang tahu? Karena bilangan positif. Apakah bilangan positif itu ke kiri? Karena bilangan negatif, Pak. Oke, betul. Siapa itu tadi? Zidan, Pak. Siapa? Zidan. Oke, Zidan, betul. Ya, karena bilangan negatif atau bilangan bulat negatif ya. Kalau kalian tadi menyebutkan, tolong sebutkan nama ya, karena kan Bapak nggak ngeliat siapa yang ngomong. Jadi kan Bapak sedang share screen, jadi Bapak tidak terlihat siapa yang berbicara. Jadi sambil sebutkan nama juga, oke? Betul tadi Zidan bilang. Jadi bergeser 2 satuan ke arah kiri, maka dia akan berhenti di tanda atau di angka 3. Maka hasilnya yang diperoleh adalah 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Seperti itu ya. Jadi kuncinya yang perlu diingat, kalau dia negatif ke kiri, kalau dia positif ke kanan. Seperti itu saja, oke? Oke, contoh yang lain. Ada negatif 4 ditambah 3. Maka yang dilakukan pertama apa? Mulai dari? Ke kiri. Dari 0. Dari 0, betul. Ke kiri. Dari 0 ke kiri berarti sebanyak 4 langkah, yaitu negatif 4. Lalu? Geser 3 satuan ke kanan. Oke, betul. Geser 3 satuan ke kanan. Maka dia akan berhenti di angka negatif 1. Jangan lupa ya.
Kalau hasilnya negatif, berarti harus disebutkannya negatif juga. Jangan hanya satu. Nanti akan salah kalau seperti itu. Maka hasil yang diperoleh adalah negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Seperti itu ya. Oke. Bagaimana jika menjumlahkan? Itu kan tadi angkanya kecil kan ya, cuma di bawah 10. Nah, kalau bilangannya besar, kira-kira bisa nggak pakai garis bilangan? Misalkan 100 ditambah negatif 200 gitu. Kan kalau bikin garis bilangan panjang. Nggak mungkin kan? Mungkin nggak? Mungkin nggak bikinnya pakai garis bilangan kalau angka hitungannya seperti itu. Misalkan 100 ditambah negatif 200. Bisa nggak pakai garis bilangan? Bisa tidak? Bisa tidak kira-kira? Bisa, Pak. Bisa sih bisa, tapi dia akan memakan tempat ya. Jadi kalau untuk bilangannya yang besar atau bilangannya yang banyak, ya kita bisa menggunakan contoh seperti ini, 58 ditambah negatif 16. Kalau kita bikin garis bilangan kan panjang, sampai 58 ke kanan, sampai negatif 16 ke kiri. Panjang nggak? Panjang. Itu akan menghabiskan buku tulis kalian. Maka apa solusinya? Kita bisa melakukan penyelesaian atau hitungan. Ya, caranya bagaimana? Gitu, seperti ini kurang lebih ya. Jika contoh soalnya 58 ditambah negatif 16, maka ketika dia bertemu dengan tanda yang berbeda seperti ini, kalau kalian pernah ingat, di kelas sebelumnya pasti kalian pernah pelajari ya, misalkan positif dikali positif, hasilnya positif. Gitu, pernah dengar nggak? Positif dikali negatif, hasilnya? Ada yang tahu? Positif atau negatif? Positif. Positif dikali negatif. Hasilnya positif atau negatif? Negatif. Nah, hasilnya negatif. Siapa itu tadi? Negatif, Pak. Oke, betul ya. Jadi, kalau bertemu dengan soal seperti ini, ingat saja kalau dia tandanya adalah tanda yang berbeda, maka kita bisa mengubahnya menjadi tanda negatif atau tanda kurang. Karena dia ini operasi hitung, maka kita bisa menyebutnya dengan tanda kurang atau minus. Ya. Jadi 5 hasilnya akan berubah menjadi 58. Operasi hitungnya akan berubah menjadi 58 dikurang 16. Maka hasilnya 42. Seperti itu ya. Jadi kita bisa mengubahnya menjadi satu operasi hitung. Di sini kan ada dua tanda nih, ada tanda plus dan ada tanda minus, atau ada tanda tambah, ada tanda kurang. Ya, kalau dua operasi hitung ini disatukan, dia akan berubah menjadi minus. Nah, dasarnya apa? Kok dia bisa berubah jadi minus atau jadi kurang? Karena tadi Bawa bilang, tambah tanda positif dikali dengan tanda negatif, maka hasilnya berubah menjadi negatif. Kalau tandanya berbeda, itu sudah otomatis berubah menjadi negatif atau minus, ya, karena ini operasi hitung. Maka Bapak menyebutnya minus. Ya, kalau dia tandanya sama, misalkan di sini negatif juga, maka dia akan berubah menjadi positif atau plus atau tambah. Seperti itu, maka ini hasilnya 42. Nah, berikutnya, kalau bertemu soal seperti ini, bagaimana caranya? Kurang lebih seperti ini ya. Jika soalnya negatif 216 ditambah 116, bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa memindahkan bilangan bulat negatifnya ke sisi sebelahnya. Ya, sehingga dia bertemu seperti ini tandanya. Nah, kalau sudah bertemu seperti ini, kita bisa mengubahnya kembali menjadi seperti ini, seperti contoh nomor 1 tadi. Ya tidak? Gitu ya. Maka hasilnya didapat negatif 100. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke pengurangan. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Tidak, Pak. Ingat ya, ketika kalau sebenarnya contoh sederhananya gini. Kalau misalkan contoh yang pertama ini 58 ditambah negatif 16, sama halnya ketika kalian membeli 58 buah permen misalkan. Ya, lalu diambil 16, sisanya berapa? Seperti itu. Itu sederhananya. Tapi dalam operasi hitung dia diaplikasikan seperti ini.
Atau misalkan contoh nomor 2, negatif 216 ditambah 116. Anggap misalkan kalian meminjam terlebih dahulu uang 216 ya dalam ribu misalkan. Lalu kalian kembalikan 116, artinya kalian masih memiliki pinjaman yang harus dikembalikan sebanyak 100. Gitu ya. Ini negatif ini bisa kita contohkan dalam kehidupan kita, itu artinya pinjam. Jadi artinya kalau pinjam itu harus dikembalikan gitu. Ya. Kalau nanti ada yang ditanyakan silakan tanyakan saja. Oke? Jadi kurang lebih kesimpulannya seperti ini. Penjumlahan dengan bilangan bulat negatif dapat dilakukan dengan pengurangan dari lawan bilangan tersebut. Maksudnya apa? Tadi kalau dia dijumlahkan dengan bilangan negatif, artinya dia bisa berubah menjadi pengurangan gitu ya. Sederhananya seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke pengurangan bilangan bulat. Kita bisa menggunakan selain garis bilangan ya. Kita kalau tadi di penjumlahan kita bisa gunakan garis bilangan, dalam operasi pengurangan Bapak akan contohkan dengan menggunakan model kartu muatan. Contoh kurang lebih kartunya seperti ini. Bapak punya kartu gambarnya tanda positif. Ya. Ini kita contohkan kartu ini adalah bilangan bulat positif. Lalu kartu ini Bapak contohkan adalah bilangan bulat negatif, ya. Sampai sini paham? Paham. Ya. Kalau dia dalam pengurangan, ketika kartu positif berpasangan dengan kartu negatif, itu maka hasilnya akan 0. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalkan ada contoh 4 ditambah negatif 4. Ya. 4 ditambah negatif 4. Oke. Bapak punya 4 buah kartu bilangan positif. Maka masukkan 4 buah kartu hijau yang menunjukkan positif 4. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Lalu ada juga ada negatif 4. Maka tadi kartu yang negatifnya juga Bapak masukkan 4. Gitu. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Lalu caranya bagaimana? Dengan tadi memasangkan tadi kita pasangkan ya. Yang bilangan positif kartu positifnya 1, kartu negatifnya 1. Lalu kita pasangkan lagi. Kartu positif 1, kartu negatif 1 sampai semuanya terpasangkan. Ya. Lalu setelah itu diapakan? Setelah itu ketika dia sudah berpasangan, maka pasangannya menjadi 0. Artinya dia menjadi hilang. Seperti itu ya. Maka hasilnya adalah 0. Sampai sini paham? Ya. Yang tadinya penjumlahan dia akan berubah menjadi pengurangan ya, itu konsepnya. Oke. Sekarang kita masuk ke operasi hitung campur. Oke. Kita masuk ke operasi hitung campur. Di sini ada penjumlahan dan ada pengurangan. Gitu ya. Ada penjumlahan dan ada pengurangan. Seperti biasa kita mulai dari angka 0 bergeser ke kiri. Sebanyak berapa langkah? Sebanyak 4 langkah. Lalu ada ditambah. Ditambah artinya bergeser ke kiri atau ke kanan? Kanan. Kanan. Bergeser sebanyak 12 langkah ke kanan. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka dia akan berhenti di angka 8. Betul tidak? Ketika dia sudah berhenti di angka 8, kita lanjutkan. Ada tanda kurang atau negatif ya di sini. Kurang 5. Maka kalau kurang atau negatif, dia bergeser ke kiri, Pak. Kiri, betul. Sebanyak 5 langkah atau 5 satuan. Maka kita akan bergeser di angka 3. Maka kalau dihitung, dia akan menghasilkan atau menghasilkan angka 3. Oke. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Untuk tambah memahami kalian, kita tonton videonya terlebih dahulu ya. Suaranya belum masuk ya. Sebentar.
Sebentar, Bapak stop dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi bilangan bulat, yaitu membaca dan menulis bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Banyak hal di sekitar kita yang berhubungan dengan bilangan bulat, seperti menuliskan ketinggian suatu tempat, suhu, dan keuntungan atau kerugian dalam berdagang. Contohnya, Puncak Jayawijaya yang merupakan gunung tertinggi di Indonesia memiliki ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut dengan suhu berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada tanggal 6 November 2017. Suhu di pagi hari adalah negatif 8 derajat Celcius pada siang dan sore hari, negatif 7 derajat Celcius, dan malam hari negatif 9 derajat Celcius. Nah anak-anak, dari contoh tersebut kita bisa mengetahui bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Seperti ketinggian Gunung Jayawijaya 4.884 meter menunjukkan bilangan bulat positif. Sedangkan suhu di Puncak Jayawijaya yang menunjukkan angka negatif 8 derajat Celcius, negatif 7 derajat Celcius, dan negatif 9 derajat Celcius merupakan bilangan bulat negatif. Contoh lainnya seperti pada kulkas atau lemari pendingin. Suhu makanan dan minuman dalam lemari pendingin mencapai 3 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Suhu ini dapat dituliskan negatif 3 derajat Celcius. Kemudian, makanan dan minuman dikeluarkan dari lemari pendingin, suhu makanan dan minuman menjadi 12 derajat Celcius. Bisakah kalian menuliskan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatifnya? Suhu makanan dan minuman saat berada di dalam kulkas menunjukkan negatif 3 derajat Celcius yang merupakan bilangan bulat negatif. Kemudian setelah dikeluarkan dari kulkas, suhu menjadi 12 derajat Celcius yang merupakan bilangan bulat positif. Nah, anak-anak, setelah belajar membaca bilangan bulat positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari, mari kita belajar menggunakan garis bilangan. Tahukah kalian apa itu garis bilangan? Mari kita lihat gambar berikut ini. Garis bilangan terdiri dari bilangan bulat negatif yang ditunjukkan oleh warna merah, bilangan 0 warna hijau, dan bilangan bulat positif ditunjukkan oleh warna ungu. Jadi, bilangan bulat negatif adalah bilangan yang lebih kecil dari 0 dan diberi tanda negatif di depan bilangannya, seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 0, seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Arah panahnya ke sebelah kanan.
Mari kita belajar berlatih soal. Yang pertama, seseorang mampu menggali sumur hingga kedalaman 10 meter di bawah permukaan tanah. Kalimat di atas dapat ditulis negatif 10 meter. Yang kedua, pesawat terbang pada ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Kalimat di atas dapat ditulis positif 150 meter atau 150 meter. Cermati cara membaca bilangan berikut. Bilangan tersebut dibaca negatif 9. Bilangan tersebut dibaca 64. Perhatikan, kita akan menuliskan lambang bilangannya dan cara membacanya. Negatif 102, negatif 1536. Nomor 3, negatif 100.024. Mudah bukan membaca dan menulis bilangan bulat? Supaya mudah diingat, jangan lupa tulis materi ini di buku catatan matematikanya ya. Sekian pembelajaran kali ini, tetap semangat Oke. ya. Oke. Sebelum ke tugas, Bapak mau tanya, ada yang ingin bertanya sebelum Bapak berikan tugas? Tidak ada, Pak. Iya? Tidak ada, Pak. Serius? Tidak Bapak ada, paham Pak. dong? Tidak ada, Pak. Paham nih? Pak. Oke. Mumpung kita sedang bertatap maya nih, kalau mau bertanya. Misalkan bingung, Pak, kenapa sih gitu, negatif gitu kan. Kali aja yang mau ditanyakan, silakan. Ya, insya Allah sih materi ini sudah Bapak share di Classroom, termasuk video yang tadi. Ya, jadi kalau misalkan nanti mau dipelajari kembali, materinya, videonya silahkan ada di Classroom, di topik materi pembelajaran. Nanti tinggal kalian lihat. Ya, untuk di bukunya tinggal kalian lihat di buku digital. Di situ ada buku matematika juga. Semalam Bapak sempat upload ke Classroom, ada beberapa buku matematika yang bisa kalian jadikan bahan materi. Jadi kalian bisa lihat di sana, ya. Intinya kalau ada informasi apapun, baik tugas, materi dan sebagainya, silakan kalian sering cek Classroom-nya, ya. Di situ ada, kadang kan mungkin namanya manusia kan Bapak pasti juga kadang ada terlupa atau terlewat. Ya intinya sih, kalaupun ada materi, ada tugas, itu pasti Bapak akan share di Classroom. Kalaupun nanti sempat atau yang teman-temannya kalian belum masuk Classroom atau ketinggalan informasi, nanti mungkin akan Bapak sampaikan di grup, ya. Intinya teman-teman kalian sih sudah hampir semua ya masuk ke Classroom kita, jadi insya Allah sudah bisa memantau tugas dan materi yang ada di sana, ya. Intinya kalau kalian nanti kesulitan, misalkan nggak pas ya, keberatan kalau misalkan mau cetak materinya, silakan. Setiap materi yang Bapak kasih dicatat di buku tulis kalian. Kalau kalian ada waktu senggang, misalnya kita setelah belajar seperti ini, kalian catat di buku tulis kalian boleh. Ya, tujuannya untuk apa? Sebagai bahan kalian mempelajari materi yang sudah Bapak berikan. Jadi kalau misalkan nggak mau repot, kalian ada dana, ada biaya untuk cetak atau untuk print, silahkan kalau mau print, nggak masalah. Gitu. Kan tadi kemarin Bapak udah bentukkan PDF, tinggal nanti bisa kalian cetak kalau kalian mau. Kalaupun enggak, juga nggak apa-apa, tinggal dicatat di buku tulis matematika kalian, ya. Oh ya, untuk satu lagi, untuk tugas, sebisa mungkin dikumpulkan di Classroom ya. Baik itu mengerjakan soal Google Form, walaupun itu bentuknya foto, bentuknya video, tolong semuanya diupload di Classroom. Ya. Supaya apa? Supaya bisa Bapak nilai. Ya, insya Allah tugas yang kemarin itu sudah Bapak nilai semua. Yang belum tinggal tugas laporan, karena laporan itu kan banyak dan harus Bapak baca satu persatu, jadi itu belum selesai Bapak nilai, ya. Jadi insya Allah nanti sebisa mungkin Bapak segera untuk menilainya. Jadi dari kalian
Bagi yang belum, tolong segera dikumpulkan ya. Bagi yang tugasnya foto atau video, tolong difoto dengan jelas ya. Difoto dengan jelas, minimal terbaca. Jadi ketika nanti Bapak koreksi itu terbaca dengan baik. Jadi Bapak mudah mengoreksinya. Jangan sampai jawaban kalian yang sebenarnya sudah betul, gara-gara foto kalian yang tidak jelas atau kurang jelas, lalu kalian akhirnya menjadi kurang nilainya gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Kan pasti Bapak akan koreksi juga. Nah, sebisa mungkin ketika sudah dinilai, itu kalian cek. Kira-kira ada nggak kekurangan yang harus diperbaiki? Kalau misalkan sekiranya nilai tersebut sudah cukup, tidak perlu diperbaiki, tidak masalah. Tapi sekiranya nilainya kurang, lalu mau diperbaiki, silahkan diperbaiki. Ya, silahkan konfirmasi kalau mau diperbaiki. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum mau berikan tugas? Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Kalau nggak ada, Bapak share screen lagi ya. Sebenarnya tugasnya sudah ada di materi yang Bapak berikan, itu ada di halaman paling belakang. Mungkin kalau yang tadi sudah membuka materi, itu ada di bagian paling belakang. Kalian sudah melihatnya. Ya. Ini Bapak share ulang, jadi ini adalah tugas kalian hari ini. Hanya 4 nomor, tapi 4 nomornya beranak. Maksudnya 4 nomornya itu ada nomor-nomor lainnya. Jadi kurang lebih kalau di total ini ada 17 soal ya. 17 soal ini nanti kalian kerjakan di buku tulis matematika kalian ya. Soalnya disalin ya. Banyak Pak, nggak apa-apa, latihan ya. Soalnya disalin supaya apa? Supaya kalian tahu jawaban dari yang kalian tuliskan di buku tulis kalian itu soalnya apa sih gitu. Ya. Jadi soalnya tolong disalin ya. Soalnya disalin, dijawab. Ini jawabannya gampang kok, nggak terlalu sulit. Kalau tadi kalian memperhatikan materi, tonton videonya, kalian paham, insya Allah kalian bisa mengerjakan. Cepat. Karena ini termasuk soal yang mudah. Nah, untuk nomor 1, 2, dan 4 itu jawabannya cukup dengan angka dan bilangan ya, dan huruf. Nah, nanti kalau untuk nomor 3, ini kalian diminta untuk membuat garis bilangannya. Jadi buat garis bilangan seperti contoh-contoh yang Bapak berikan tadi. Ya, kan perintahnya sudah jelas. Gambarlah garis bilangan yang sesuai dengan pernyataan berikut. Jadi yang A, bilangan bulat kurang dari 5 dan lebih dari 10. Nanti kalian buat garis bilangannya seperti apa. Terus yang B sampai yang E ya. Jadi ada 5 garis bilangan. Kalau yang lainnya langsung jawab saja. Nanti kalau sudah selesai di buku tulis kalian fotokan dengan jelas ya. Kalian fotokan dengan jelas, kirim ke classroom sesuai dengan tempatnya. Jangan sampai salah. Kemarin ada teman kalian yang tugas PKN kan menggambar lambang negara. Di-uploadnya di tugas IPA. Di tugas Google Form soal IPA. Ya, jadinya nggak bisa Bapak nilai kalau seperti itu. Ya, begitupun sebaliknya ada juga yang harusnya dia tugas IPA, di-uploadnya harusnya tugas IPA, malah di-uploadnya di tugas PKN. Seperti itu ya. Di Classroom kan sudah Bapak bedakan. Di situ ada PKN, IPA, matematika, dan sebagainya. Tinggal kalian lihat kalau hari ini belajar matematika, berarti kalian cek di bagian atau topik matematika ada nggak tugasnya di situ. Kalau ada nanti uploadnya di situ. Oke? Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Paham, Pak. Ya. Oke, semoga dari penjelasan yang Bapak berikan, kalian bisa paham ya instruksinya. Ya, Bapak tekankan sekali lagi, kita akan menggunakan selalu Classroom. Ya, jadi sebisa mungkin jangan uninstall. Kenapa sih? Gitu kan. Seperti yang Bapak bilang di awal kita ketemu di Tatap Maya, bahwa penggunaan Classroom itu memudahkan kalian untuk menghemat memori yang ada di handphone kalian. Karena kalau ketika kalian mengumpulkan Classroom dan sudah dikumpulkan, sudah dinilai, terus kalian mau hapus yang ada di handphone kalian, silahkan, nggak masalah. Tapi kalian sudah punya arsip, jadi Bapak bisa cek sewaktu-waktu. Kalian udah ngumpulin, oh ternyata di Classroom belum ada, berarti kalian bohong gitu. Ya. Jadi kalian nggak perlu takut. Tugas kalian akan hilang atau gimana, HP kalian akan penuh atau gimana, nggak perlu takut. Karena fungsi dari Classroom itu adalah untuk menghemat memori yang ada di handphone kalian. Ya.
Jadi makanya Bapak minta kita gunakan Classroom. Jadi nggak akan perlu takut tugas kalian hilang, Pak. Nggak usah takut ya. Selama pakai Classroom, kita kan pakainya internet. Jadi kalau kalian sudah upload, artinya kalian sudah menyimpan di internet tugas-tugas kalian. Seperti itu ya. Jadi Bapak harap sampai akhir nanti, tolong Classroom-nya jangan dihapus. Ya, dan Bapak harap juga tidak perlu lagi mengirim WA atau foto WA ke grup atau ke Bapak. Cukup kalian kalau mau WA, Pak, saya sudah kirim tugasnya di Classroom, silakan. Karena kan setiap saat pasti Bapak akan cek, ya. Selama masih jam belajar pasti Bapak akan cek terus. Siapa yang belum, siapa yang sudah. Jadi nanti tinggal Bapak infokan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum benar-benar Bapak akhiri. Oke, Bapak mau dengar dulu nih semangatnya nih. Tadi pagi atau tadi di awal pembelajaran kita belum semangat, belum yel-yel semangat. Masih ingat kan yel-yelnya atau jargonnya? Kalau Bapak bilang 6B, jawabannya apa? Jawabannya apa? Sehat? Semangat? Siap. Belajar. Siap Oke. belajar. Boleh nyalakan mikrofonnya? Nyalakan mikrofon, nyalakan kamera. Yuk, terakhir. Sebelum Bapak tutup, kita yel-yel dulu biar semangat. Hari ini kan hari Jumat. Besok kalian libur, ya kan? Jadi kita yel-yel dulu. Oke. Nyalakan dulu kameranya sekalian nanti Bapak foto ya. Silakan Rizky, Alfian. Ini Zainuddin siapa lagi Zainuddin? Gak pakai nama asli jadi Bapak nggak tahu. Oke ya. Kalau Bapak bilang 6B nanti seperti tadi, saya sehat, siap belajar gitu ya. Udah ya, kita malu-malu. Oke. Yuk, 1, 2, 3, kelas 6B. Sehat. Semangat. Siap belajar. Siap belajar. Oke, gitu ya. Jadi Bapak yang lupa. Sekali lagi. Oke. Biar Bapak ingat. Oke. Kelas 6B. Sehat. Semangat. Belajar. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua hari ini ya. Tepuk tangan untuk kita semua karena kita sudah belajar dengan baik hari ini. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Jadi, oke, sebelum Bapak benar-benar akhiri, kesimpulan dari belajar hari ini apa? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ada ilmu baru nggak yang didapat? Silakan. Siapa yang mau menyampaikan apa yang kita pelajari hari ini? Ilmu apa sih yang sudah kalian dapat hari ini? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Nggak ada nih. Malu-malu nih. Yuk silakan, boleh nyalakan mikrofonnya. Sampaikan pendapatnya, apa sih yang sudah saya pelajari hari ini? Atau ilmu baru apa sih yang sudah saya dapat hari ini? Nggak ada? Nggak ada nih. Satu orang, 2 orang deh. Kan dari tadi Bapak terus yang ngomong. Ayo coba beberapa dari kalian ungkapkan pendapatnya tentang apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Jadi Bapak tahu nih, kalian belajar apa sih hari ini? Kira-kira Tentang pembelajaran pembulatan negatif. Oke, bilangan bulat negatif. Nanti beda kalau pembulatan jatuhnya ya. Oke, baik, terima kasih. Siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Yuk, siapa lagi? Ayo dong. 1 orang lagi deh. Apa, Nasya? Atau Intan tadi siapa? Siapa? Ayo. Tidak ada? Ya udah. Oke ya, jadi hari ini kita belajar tentang bilangan bulat. Jadi Bapak harap dari materi bilangan bulat ini kalian sudah paham ya. Jadi kalian, karena bilangan bulat ini adalah pondasinya ya, pondasi atau materi utama yang harus kalian benar-benar kuasai sebelum kita lanjut ke materi-materi yang lain. Karena kalau kalian bilangan bulat saja nanti tidak bisa,
itu sudah otomatis ketika materi yang lain kalian juga akan kesulitan. Jadi Bapak harap di materi ini kalian sudah paham. Nanti kita akan perdalam lagi di pertemuan berikutnya. Oke? Gitu ya. Oke, sebelum Bapak tutup, nyalakan dulu kameranya, Bapak ambil gambarnya untuk dokumentasi. Boleh nyalakan kameranya, Alfian. Bagus. Oke, Bapak foto ya. Bapak ambil dokumentasi. 1, pasang muka ganteng dan cantiknya. 1, 2, 3. Oke, sebentar Bapak share dulu. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, pasang pose gini dong. Tuh, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran Zoom berikutnya. Insya Allah nanti di hari Senin kalau nanti Pak Hamdi mau Zoom, jadi kita nggak usah Zoom gitu ya. Jadi nanti Bapak infokan hari Senin kalian agama atau tidak. Kalau misalkan tidak, berarti kita Zoom. Kalau kalian Zoom agama, berarti dengan Bapak tidak perlu. Oke? Jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak harap kalian paham semua. Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan tanyakan. Boleh lewat grup, boleh lewat WA. Tugas nanti akan Bapak share, termasuk materi. Nah, terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan untuk hari ini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf jika banyak kesalahan, banyak kata-kata yang tidak dimengerti atau kecepatan. Ya, Bapak mohon maaf. Nanti kalau itu disampaikan saja. Jadi supaya Bapak bisa memperbaiki. Oke? Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat ya. Ya, semangat ya. Jadi jangan lupa tugasnya dikerjakan. Oke? Terima kasih.